Matikan di suara tak kalau misalnya saya presentasi, matikan Ki suara tak, aku persilahkan Ki, baru bisa Ki kasih nyala suara tak. Oke, terlihat nih? Terlihat nih? Iya, terlihat nih. Oke, mulai nih Ki Di. Mulai nih Di. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kultur Skeletonema costatum, yang dimana kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri bernama A. Gemilang Cahaya Pratiwi dengan NIM 1927 040001. Yang kedua Fadila Isma Wahdah dan yang ketiga Saripa. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan yang akan dibawakan oleh Fadila Ismawahda. Fadila Ismawahda dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Skeletonema costatum banyak dimanfaatkan pada budidaya udang karena kandungan gizi yang cukup tinggi, yaitu 22,30% protein, 2,55% lemak. Skeletonema costatum juga mampu beradaptasi pada berbagai salinitas sehingga perkembangan sel dan efisiensi produksi biomas dapat menghasilkan komposisi kimia yang seimbang. Nah, hal ini sangat mendukung pada keberhasilan pertumbuhan dan kelangsungan hidup, sangat penting untuk dibudidayakan. Next. Nah, selanjutnya itu klasifikasi dan morfologinya. Skeletonema costatum merupakan fitoplankton dari jenis diatom yang bersel tunggal dan ukuran sel berkisar antara 4 sampai 15 nanometer. Sel diatom memiliki ciri khas, yaitu dinding selnya terdiri dari 2 bagian seperti cawan Petri. Nah, dinding sel atas yang disebut epitekal saling menutupi dinding sel bagian bawah yang disebut hipoteka pada masing-masing tepinya. Pada setiap sel dipenuhi oleh sitoplasma. Dinding sel Skeletonema costatum memiliki frustula yang dapat menghasilkan skeletal eksternal yang berbentuk silindris atau cembung dan mempunyai duri-duri yang berfungsi sebagai penghubung pada frustula yang satu dengan yang lain sehingga membentuk filamen. Next. Nah, selanjutnya habitat dan penyebarannya. Skeletonema costatum yang berada di pantai memiliki panjang rata-rata 9,7 nanometer dengan diameter rata-rata 5,8 nanometer. Skeletonema costatum merupakan diatom yang bersifat euthermal, yaitu mampu tumbuh pada kisaran suhu 3-30 derajat Celcius dan suhu optimal adalah 25-27 derajat Celcius, serta bersifat eurihalin, yaitu mampu tumbuh pada kisaran salinitas yang luas, yaitu 15-34 ppt, dan salinitas yang paling baik untuk pertumbuhan adalah 20-30 ppt. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu reproduksi dan perkembangannya yang akan dijelaskan oleh Saripa. Saripa dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan reproduksi dan perkembangannya. Isna Setio dan Kurniasuti 1995 menyatakan perkembangbiakan Skeletonema
kostatum terjadi secara aksesual dilakukan dengan cara pembelahan sel secara berulang-ulang sehingga ukuran sel menjadi lebih kecil. Apabila ukuran selnya sudah di bawah 7 M, maka reproduksinya tidak lagi secara aseksual, tetapi dengan cara seksual. Reproduksi secara seksual ditandai dengan pembentukan auspora, sehingga auspora membentuk epiteka dan hipoteka baru, kemudian tumbuh menjadi sel yang ukurannya lebih besar. Oke, lanjut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Sclerotonemia costatum yaitu cahaya. Cahaya yang diterima banyak, maka suhu cenderung meningkat. Sedangkan dengan salinitas yaitu kisaran nilai salinitas yang bisa ditoleransi oleh Sclerotonemia costatum antara 15 sampai 34 ppt dan optimalnya adalah 25 sampai 29 ppt. Karena jenis ini kebanyakan hidup di sekitar permukaan pantai dengan perairan bersifat payau di mana salinitasnya tidak terlalu tinggi. Kemudian ketiga yaitu suhu, di mana suhu yang biasa ditoleransi oleh Sclerotonemia costatum berkisaran 3 sampai 34 derajat Celcius. Sedangkan suhu optimalnya 25 sampai 27 Celcius. Dan keempat yaitu neutrion, di mana neutrion itu Sclerotonemia costatum untuk kehidupannya memerlukan bahan-bahan organik dan anorganik yang diambil dari lingkungannya. Di mana bahan-bahan tersebut dinamakan nutrien, sedangkan penyebarannya disebut dengan nutrisi. Dan kelima yaitu aerasi. Aerasi diperlukan dengan terutama untuk pengadukan media sehingga tidak terjadi stratifikasi suhu pada air, media serta pupuk yang diberikan bisa diterima secara merata. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai teknik kultur pada Sclerotonema costatum yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Agemilang Cahaya Pratiwi, di mana teknik kulturnya itu ada 3. Yang pertama isolasi, yaitu tujuan isolasi untuk memperoleh fitoplankton monopesies atau murni dengan cara mengambil sampel air laut di alam dengan menggunakan planktonet untuk selanjutnya diamati di bawah mikroskop. Ada beberapa cara isolasi antara lain pengenceran berseri dengan menggunakan pipet kapiler. Pengenceran berseri digunakan bila jumlah organisme banyak dan ada spesies dominan. Memindahkan sampel ke dalam beberapa tabung reaksi yang dikondisikan untuk pertumbuhan yang akan diisolasi. Sedangkan dengan menggunakan pipet kapiler di mana sampel 10-15 tetes medium. Nah, yang kedua itu kultur skala semi massal, di mana kegiatan kultur skala semi massal ini dilakukan di ruang semi atau outdoor tanpa dinding beratap transparan untuk memanfaatkan cahaya matahari. Kultur dengan wadah akuarium atau fiber transparan pada volume sekitar 100 liter. Sebelum melakukan kultur, terlebih dahulu menyiapkan wadah dan peralatan lainnya dengan kaporit 100 ppm. Sterilisasi air laut di bak dengan kaporit 15-10 ppm dilakukan pengadukan selama 1-2 hari atau sampai netral, kemudian diendapkan dengan menghentikan pengadukan. Untuk volume diperlukan bibit 5-10% dan volume total di awal total kultur salinitas 25-29 ppt, suhu air di bawah 30 derajat Celcius dan pH 7,9 sampai 8,3. Dan kekuatan cahaya pada kisaran 500 sampai 12.000 lux. Pupuk yang digunakan adalah pupuk teknis. Nah, yang ketiga itu kultur massal, di mana kultur massal atau outdoor dimulai dari volume 1 ton sampai dengan 20 ton atau lebih. Air laut dengan salinitas tertentu dimasukkan ke dalam bak kultur. Selanjutnya, dilakukan pemupukan dan diberi aerasi.
Pupuk yang digunakan untuk kultur massal adalah pupuk teknis atau pupuk pertanian seperti urea, TSP, dan vitamin mix. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Skeletonema costatum merupakan fitoplankton dari jenis diatom yang bersel tunggal dan ukuran sel berkisar antara 14 sampai 15 mikrometer. Nah, di mana pertumbuhan Skeletonema costatum terdiri atas lima fase, yaitu fase induksi, eksponensial, perlambatan pertumbuhan, stasioner, dan kematian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Skeletonema costatum antara lain salinitas, suhu, pH, nutrien, dan aerasi. Nah, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.